Abang beradik jadi pejabat negara. Gak becus. Yang ada korupsi. Adik Yusuf Kalla, Halim Kalla. Korupsi sampai miliaran. Menghabiskan uang rakyat. Itu adalah uang rakyat dari rakyat. Tapi sikit-sikit pejabat-pejabat ini korupsi. Mengenyam. Yusuf Kalla yang marah kepada Jokowi karena adiknya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Adik Yusuf Kalla dan mantan Dirut PLN jadi tersangka korupsi PLTU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korban Tipikor, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri, menetapkan pengusaha Halim Kalla sebagai salah satu dari 4 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 1 Kalimantan Barat. Halim Kalla merupakan adik kandung dari Yusuf Kalla, pengusaha sekaligus mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia. Halim diduga terlibat dalam kasus ini sebagai presiden direktur PT. Selain Halim, Polri juga menetapkan mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN periode 2008 sampai tahun 2009, Fahmi Mokhtar sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya. Fahmi merupakan orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri pada 3 Oktober yang lalu. Kemudian dari pihak swastanya, ini ada tersangka HK, kemudian ada tersangka RR katanya. Selain ketiga orang tersebut, ada pula tersangka dengan inisial HYL selaku Dirut PT Praba Indo Persada. Tindak pidana juga terjadi saat PLTU 1 Kalimantan Barat di Desa Jungkak, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2008 sampai tahun 2018. Korupsi diduga dilakukan dengan modus permufakatan untuk memenangkan pihak tertentu yang tidak memenuhi syarat dalam lelang. Para tersangka juga diduga mengalihkan pekerjaan secara melawan hukum dan memberikan imbalan kepada pihak terkait secara tidak sah, sehingga menyebabkan proyek pembangunan PLTU Kalimantan Barat mangkrak. Ada pemufakatan dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan setelah ditetapkan kontrak. Kemudian ada pengaturan-pengaturan sehingga terjadi keterlambatan yang mengakibatkan sejak tahun 2008 sampai tahun 2018 proyek dianggurin terus, kata Cahyono. Akibat proyek mangkrak, negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menghitung kerugian total dari proyek PLTU 1 Kalimantan itu mencapai 323 M. Ya. Di mana Pak Yusuf Kalla sebelumnya dia meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya untuk membereskan persoalan mengenai tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Joko Widodo. Nah, Rasman di sini membeberkan reaksi Jokowi saat dia diminta tunjukkan ijazah asli oleh JK. Rasman Arif Nasution membeberkan reaksi Joko Widodo saat diminta menunjukkan ijazah asli oleh Yusuf Kalla. Menurut Rasman, Jokowi menanggapi permintaan tersebut dengan tenang dan menyerahkan persoalan itu kepada proses hukum ya, serta klarifikasi yang sesuai mekanisme yang berlaku. Rasman Arif Nasution juga menepis klaim yang menyebut Yusuf Kalla sebagai tokoh utama di balik naiknya Joko Widodo ke panggung nasional. Menurut Rasman, narasi yang berkembang selama ini terlalu menyederhanakan proses politik yang sebenarnya melibatkan banyak aktor dan dinamika panjang. Ia menyebut komunikasi antara JK dan Jokowi pada masa awal pencalonan Gubernur DKI Jakarta tidak intens. Ya, komunikasinya hanya sekali, jadi tidak tepat jika disebut sebagai pihak yang menentukan perjalanan politik Pak Jokowi, ujarnya usai bertemu Jokowi di Solo.
Ia justru menyoroti peran kolektif sejumlah tokoh nasional dalam mendorong langkah politik Jokowi, termasuk Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Selain itu, nama Hasim disebut berperan sebagai penghubung dalam komunikasi politik saat itu. Perjalanan ini tidak bisa diklaim satu orang. Ada banyak tokoh yang terlibat dalam proses politiknya, tegasnya. Rasman juga menekankan petunjuk JK sebagai calon wakil presiden pada Pilpres tahun 2014 yang lalu merupakan keputusan partai politik pengusung, bukan kehendak personal Jokowi semata. Lebih jauh, ia menilai faktor paling menentukan dalam kemenangan Jokowi tetap berada di tangan rakyat. Dukungan publik melalui mekanisme demokrasi disebut sebagai legitimasi utama yang mengantarkan Jokowi menjadi 2 periode. Lebih jauh, ia menilai faktor paling menentukan dalam kemenangan Jokowi tetap berada di tangan rakyat. Dukungan publik melalui mekanisme demokrasi tersebut sebagai legitimasi utama yang mengantarkan Jokowi menjabat selama 2 periode. Yang paling berjasa tentu rakyat. Mereka yang memilih dan memberikan mandat melalui proses demokrasi, katanya. Nah, menanggapi hal itu teman-teman, juru bicara Yusuf Kalla ungkapkan alasan Yusuf Kalla tersinggung soal tuduhan ke Jokowi. Ya, begini pernyataannya. Juru bicara Yusuf Kalla, Husain Abdullah, menjelaskan bahwa JK merasa seolah dituduh menyerang Jokowi dari belakang. Padahal selama ini hubungannya dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Ia menambahkan tuduhan semacam itu bertentangan dengan karakter Yusuf Kalla. Terus ada yang posting itu yang kontennya beliau jadi bohir di situ. Memberi dana 5 miliar. Wah, masa saya gituin Pak Jokowi? Kan tidak mungkin saya, ujar Husain, katanya. Nah, menurut Husain, JK juga tidak nyaman disebut sebagai pihak yang menjadi penyandang dana tuduhan tersebut. Husain juga menegaskan rekam jejak JK selama puluhan tahun selalu mendukung negara dan pemerintah. Nah, sebelumnya Yusuf Kalla mengatakan keberatan keras atas tuduhan yang menyebut dirinya membayar 5 miliar untuk menyelidiki Presiden ke-7 Joko Widodo pada kasus ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya. Dalam pernyataannya, JK menilai tuduhan tersebut sebagai penghinaan dan tindakan yang tidak etis. JK menegaskan tuduhan itu tidak masuk akal dan tidak mungkin saya lakukan. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Dan itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membayar orang yang memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Begitu ucapan Yusuf Kalla. Ya teman-teman, mungkin juga karena Pak Yusuf Kalla ini sudah bersama-sama dengan Pak Jokowi, ya, dan dia tahu betul ijazah Pak Jokowi ini adalah benar-benar asli. Ya, untuk apa dia membayar orang untuk menyelidiki itu? Karena dia sudah tahu bahwa itu asli. Ya, masuk akal juga apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Ya, teman-teman. Ya, berdasarkan hasil pencarian narasi mengenai Yusuf Kalla atau JK yang marah terkait tuduhan dalam kasus ijazah Joko Widodo memang tengah menjadi sorotan pada April yang lalu. Ya, JK marah soal ijazah. Yusuf Kalla menyatakan kemarahannya karena namanya bersama Puan Maharani dan SBY dituduh oleh pihak tertentu sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. JK menegaskan bahwa dirinya pernah membantu Jokowi maju ke politik nasional, sehingga tuduhan tersebut dianggap tidak berdasar. Dan juga informasi mengenai adik Yusuf Kalla sebagai tersangka korupsi proyek PLTU
satu kabar muncul dalam perbincangan publik. Jokowi merespon pernyataan dan emosi JK mengenai pernyataan itu dengan santai, menyatakan dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. JK menilai kegaduhan tuduhan ijazah ini sebagai upaya pengalihan isu saja.